Oke teman-teman, kali ini saya ingin menjelaskan sedikit tentang cara membuat mind mapping atau peta pemikiran teman-teman dari brief yang sudah ada dari klien ya. Jadi pembahasan ini ada kaitannya dengan video yang sebelumnya ya teman-teman. Kita kan sebelumnya sudah membahas tentang cara membaca brief dari klien, yaitu tentang sebuah komunitas yang akan mengadakan event yang namanya Hawaiian Nights. Nah, kita kan sudah mencatat beberapa kata kunci ya, seperti ada pria, ada wanita, ada pesta, ada minuman, ada Hawaii, ada naik, ada pebisnis, ada usia 3 sampai 35 tahun. Nah, dari semua kata kunci yang sudah kita catat ini, kita akan membuat peta pemikiran yang nantinya akan kita rinci, kita kerucutkan lagi sehingga memudahkan kita dalam membuat logo, teman-teman. Jadi yang pertama kita ketahui adalah nama daripada eventnya adalah Hawaiian Night ya. Nah, untuk teman-teman perlu ketahui, biasanya untuk visualisasi dari sebuah logo itu tidak jauh-jauh dari nama logonya teman-teman. Misalnya Hawaiian Night, berarti kan kita akan berpikir tentang Hawaii. Hawaii itu apa sih? Hawaii itu kan pantai ya teman-teman. Night itu malam, kita tahulah malam. Nah, terus di sini ada pria, wanita. Saya rasa yang paling tepat yang bisa kita visualisasikan sesuai dengan brief yang ada adalah kita bisa visualisasikan ini pria. Kita bisa menggunakan ini pria. Oke. Kemudian kita juga bisa menggunakan minuman. Kemudian kita juga bisa menggunakan Hawaii. Kita bisa menggunakan Nike juga. Nah, saya rasa dari semua kata kunci ini yang bisa kita gunakan adalah ini menurut saya. Jadi sebenarnya teman-teman untuk membuat mind mapping itu pilihlah hal yang paling mendekati atau hal yang paling dominan daripada sebuah branding atau brief yang sudah ada. Nah, ini kan Hawaiian Night ini kan diadakan oleh komunitas yang rata-rata isinya adalah pria. Tapi target audiensnya pria dan wanita gitu ya. Maka di sini saya lingkari pria karena pria lebih dominan. Kemudian minuman itu kan bisa mewakili pesta ya. Biasanya kan ketika kita melihat ilustrasi minuman, kita akan berpikir tentang pesta juga. Jadi di sini saya lebih pilih minuman. Sedangkan pesta kan masih banyak visualisasinya, bisa jadi kembang api, bisa jadi balon, itu pesta. Tapi ketika kita fokuskan dengan minuman, maka akan terfokus pesta minuman gitu maksud saya. Kemudian ada Hawaii. Kalau Hawaii kan langsung tertuju ke nama logonya ya, Hawaiian Night. Kemudian naiknya sesuai nama logo juga. Terus kalau pebisnis ini targetnya juga ya. Kalau ini saya rasa masih jauh dari brandingnya. Kemudian usianya mungkin kita tidak perlu memvisualisasikan untuk usia, tidak perlu ya. Nah, dari semua kata kunci yang ada kita kerucutkan menjadi 4. Kemudian dari 4 ini akan saya kerucutkan lagi teman-teman. Jadi teman-teman kalau membuat logo, buatlah beberapa opsi teman-teman. Jadi buat opsi banyak itu lebih baik daripada satu gitu kan. Karena apa? Karena klien itu kan kadang dia harus punya perbanding teman-teman. Misalnya kita bikin sebuah logo yang di dalamnya terdapat pria, kemudian terdapat minuman gitu kan. Kemudian logo yang kedua kita bisa bikin minuman dengan Hawaii. Logo berikutnya kita bisa bikin Hawaii dengan Nike misalnya gitu. Jadi teman-teman bikin semua kemungkinan aja yang kira-kira akan dia sukai seperti itu teman-teman. Nah, mungkin untuk kasus kali ini yang menurut saya yang paling mendekati dengan apa brandingnya, yaitu saya akan menggunakan Hawaii dan Nike sesuai dengan nama logonya teman-teman. Jadi saya akan fokus ke dua kata kunci ini, yaitu Hawaii dan Nike. Nah, setelah teman-teman fokus dengan kata kuncinya, teman-teman bisa searching apa itu Hawaii, apa itu Nike. Teman-teman bisa riset di situ ya. Misal di sini kan saya googling ya, saya ketik Hawaii, maka yang muncul seperti ini teman-teman. Ada pantai, kemudian ada pohon kelapa, kemudian ada apa lagi nih teman-teman? Ada ini ya, ada patung-patung ini namanya tiki, patung tiki. Kemudian ada apa lagi teman-teman? Ada pantai ya. Nah itu yang berkaitan dengan Hawaii. Nah teman-teman bisa tulis itu. Kita bisa rincikan lagi ini, misalnya Hawaii itu ada turunannya yaitu misalnya pantai, ya kan? Kemudian ada turunannya, ada kemungkinan lain lagi yaitu tadi apa? Pohon kelapa gitu ya, pohon kelapa. Kemudian ada kemungkinan lain lagi tadi patung tiki gitu ya. Kemudian apa lagi teman-teman yang berkaitan dengan Hawaii? Coba kita searching aja, riset gitu ya. Jadi teman-teman jangan malas riset ya ketika membuat logo, riset
risetnya lebih banyak daripada eksekusinya gitu ya. Karena itulah logo. Kita perlu hal yang mendalam. Apalagi yang berkaitan dengan Hawaii ya. Saya rasa itu aja ya. Pantai, pohon kelapa, patung tiki. Nah, mungkin cukup 3 ini yang kita rincikan. Nah, ini adalah detail rincian dari Hawaii ya, teman-teman. Jadi ini turunannya ke bawah. Kemudian yang naik. Nah, bagaimana sih cara kita mengilustrasikan malam atau naik itu menjadi sebuah logo? Nah, kan banyak kemungkinan, teman-teman. Kalau yang ada di benak saya sih untuk mengilustrasikan malam bisa dengan bulan gitu ya. Bisa dengan bulan, kemudian bisa dengan apa lagi, teman-teman? Bisa dengan warna ya. Jadi jangan hanya memikirkan bentuk ya. Kita juga bisa memikirkan warna. Misalnya warnanya gelap, warna gelap. Kemudian bisa dengan bintang. Kemudian bisa jadi kita ilustrasikan dengan obor ya, karena obor itu kan dipakai di malam, teman-teman. Kalau tidak malam berarti kita tidak menggunakan obor gitu kan. Nah, maka di sini akan saya tulis obor. Nah, ini adalah mind mapping yang saya rincikan dari night. Jadi kan tadi kita memilih 2 kata kunci ini ya, Hawaii dan night. Untuk Hawaii turunannya bisa kita ilustrasikan dengan pantai atau pohon kelapa atau patung tiki. Sedangkan night bisa kita ilustrasikan dengan bulan atau warna yang gelap atau bintang atau obor. Oke. Setelah merincikan ini semua, teman-teman bikin kemungkinan lagi ya. Jadi sekali lagi teman-teman jangan malas membuat pilihan logo, karena pilihan logo itu lebih baik. Sederhananya seperti ini, pilihan 5 logo lebih baik daripada hanya 1 logo gitu ya. Jadi seperti itu sederhananya. Nah, berdasarkan pengamatan saya yang saya lakukan dari brief yang ada setelah saya baca-baca, mungkin menurut saya, jadi ini menurut saya ya, karena sekali lagi ini hanya opini sebenarnya teman-teman. Jadi menurut saya yang paling mendekati dengan brief yang ada itu adalah patung tiki. Karena apa? Kenapa saya memilih patung tiki? Karena patung tiki itu sangat ikonik dengan yang namanya Hawaii. Jadi pantai Hawaii itu sangat identik dengan yang namanya patung tiki. Sedangkan kalau kita ilustrasikan dengan pantai, kan pantai masih banyak teman-teman. Bisa jadi pantai apa. Nah, ketika teman-teman sudah menggunakan patung tiki, pikiran kita akan mengarah langsung ke pantai yang ada di Hawaii, pantai Hawaii gitu ya. Kemudian kita akan berbicara tentang Nike. Nah, apa sih Nike itu? Nah, berdasarkan hasil pengamatan saya, yang paling mendekati dengan Nike, yang paling ikonik, yang paling menarik untuk bisa kita ilustrasikan adalah saya akan menggunakan obor, teman-teman. Saya akan menggunakan obor. Karena berdasarkan brief yang sudah kita baca tadi, sepertinya acara ini akan berlangsung di pantai pada malam hari dan akan menggunakan api-apian gitu ya. Nah, itu gambaran yang ada di benak saya. Maka saya akan memilih patung tiki dan obor. Jadi kesimpulannya, dalam mind mapping ini saya akan menggunakan jadi Hawaiian Night, tulisan logonya akan ada Hawaiian Night. Kemudian saya akan mengilustrasikan pantai Hawaii menggunakan patung tiki yang ini. Kemudian satu lagi saya akan mengilustrasikan naiknya menggunakan obor, teman-teman. Nah, jadi seperti ini mind mappingnya. Inilah yang dinamakan dengan mind mapping. Jadi di dalam logonya nanti akan ada tulisan Hawaiian Night, kemudian akan ada patung tiki dan akan ada obor yang mengilustrasikan malam. Oke. Jadi inilah kesimpulan daripada mind mapping kita tadi. Nanti di video selanjutnya kita akan coba membuat sketsanya. Kemudian kita akan coba membuat sampai tahap akhir, sampai kita kirim filenya ke kliennya. Oke teman-teman. Oke, cukup sekian ya penjelasan dari saya. Semoga teman-teman mudah memahaminya. Sekian tutorial penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.